Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua baik-baik saja di luar sana dan ya buat yang lagi nonton jangan lupa dislike video karena dengan dislike gue jadi semangat untuk ngebuat video ini untuk lebih buruk dan lebih buruk lagi dan ya di video kali ini gue bakal ngebahas soal tablet, PC, Android ataupun iOS. Ya menurut gue dari segi pangsa pasar ini sudah tidak terlalu dilirik lagi. Kenapa? Karena ini udah bertahun-tahun yang lalu demand iPad, tablet itu udah lewat lah ya. Tapi ada sebagian orang beli tablet, ya entah itu Android atau iOS, entah itu yang mahal atau yang murah, itu untuk keperluan di luar buat dailynya. Contoh, misalnya kayak sometime kayak dia banyak waktu luang, dia pengen nonton dan dia belilah sebuah tablet atau iPad. Dan terkadang orang yang butuh tablet itu beli bukan untuk dia, contoh buat anaknya mungkin, atau buat kerabat, saudara, atau apapun itulah buat ya yang berhubungan dengan online-onlinean, yang berhubungan dengan entertain dan ya di tahun 2021 apakah masih worth to buy tablet? Tapi sorry, gue ada dari dua sisi aja nih. Yang pertama, tablet dari Samsung. Gue gak perlu cerita lagi ini Samsung HP, Samsung Tab apa, tapi yang jelas gue udah pernah bahas secara detail tablet ini. Jadi kalau lu punya uang dengan budget 1 jutaan, 1.800.000, 2 juta kurang lah ya, kurang sedikit. Intinya 1 juta lu udah 1 jutaan lu udah bisa dapat tablet ini. Lu apa sih yang lu dapat di tablet yang lu beli dengan uang yang keluarin dengan uang yang lu spend sebanyak itu untuk tablet Android. Ini kita lihat dari dua sisi ya, tapi dua sisi dari versi gue sendiri karena gue cuma punya dua tablet ini. Oke, kalau untuk Android itu rata-rata similar sama kayak Samsung ini. Tapi kalau lu beli yang merek yang bukan Samsung, lu bakal dapat yang lebih baru sedikit dan speknya di atas Samsung sedikit. Memang kalau Samsung Tab agak sedikit lebih mahal dari tablet-tablet Android pada umumnya. Ya correct me kalau gue ada yang salah kata, salah info. Tapi yang gue tahu seperti itu. Karena gue sebelum bikin konten ini gue riset sedikit-sedikit mengenai harga-harga yang lagi beredar pada saat ini. Harga-harga pangsa pasar terhadap kedua tablet ini. Dan untuk tablet Android yang gue beli merek Samsung yang satu ini di harga 1 jutaan, 2 juta kurang, apa sih yang gue dapat? Yang pertama layar. Untuk masalah layar ini cukup bagus sih kalau menurut gue. Tipikal-tipikal layar seperti ini tuh cocok buat nonton video. Kenapa gue bilang cocok buat nonton video? Jadi kalau lo beli tablet itu ada beberapa macam jenis layar yang bakal lo temuin di tablet-tablet yang beredar di Indonesia. Salah satunya gue simpelnya aja ya nyebutin ya. Ada yang jenis layar menyatu antara touchscreen dan LCD-nya. Ada yang jenis layar antara touchscreen dan LCD-nya itu terpisah. Nah, untuk si Samsung yang gue pegang ini dia layar enak banget dan dia 2-in-1 dalam satu paket antara layar dan digitizer. Jadi itu bukan berfungsi ya, menambah kenyamanan lah buat nonton video. Sedangkan untuk tablet yang satu ini, iPad yang satu ini, iPad R2, sebenarnya kalau lebih enak compare dengan iPad mini ya, cuman gue punyanya yang ini. Nah, untuk iPad R2 ini menurut gue harganya overpriced cuy. Overpriced banget bro. Kenapa itu? Karena dari segi harga yang lu dapat semua sisi yang lu lakuin di iPad ini udah nggak maksimal lagi. Gue sebutin deh, iPad ini bisa main game ya, tapi lu nggak bisa smooth banget, nggak bisa enak banget main sini. Udah ada lah rada-rada ngelek-ngelek sedikit. Yang kedua, iPad ini dilengkapi kamera, tapi kameranya jadul banget. Jadi menurut gue ya lu keluarin duit 3 juta, 4 juta, bahkan ada yang jual sampai 5 juta. Kameranya jelek banget sih kalau lu pakai buat daily atau buat apapun yang pengen lu jepret-jepret. Dan yang terakhir dari segi fitur tablet dari iOS ini menurut gue nggak banyak dan udah tergolong ketinggalan zaman, tapi harganya gila. Jadi menurut gue kalau dari segi harga worth to buy yang mana, gue lebih pilih Samsung. Tapi kalau lu mau lebih worth to buy lagi, cari tablet Android di harga yang sama tapi jangan merek Samsung. Itu banyak banget speknya di atas ini dan tahun keluarannya lebih baru daripada Samsung Tab yang lagi gue pegang ini. Nah,
gue setelah pakai kedua tablet ini, gue bisa simpulin apa yang gue dapat dan apa yang bisa gue sharing ke lu. Sorry, video ini lebih ke bacot-bacotan gue aja. Dan kalau lu udah nonton sampai sini berarti ya tanggung lah ya, abisin gitu videonya biar ada gitu sedikit-sedikit bayang-bayang atau informasi yang bisa disedot gitu kan. Tapi iya, gue nggak tahu sih sebenarnya ada informasi atau enggak. Jadi untuk si Samsung Tab ini gue ngerasa ini lebih powerful ketimbang iOS, ketimbang iPad Air generasi kedua. Anjay, kok bisa gitu? Kok bisa gitu ceritanya? Jadi gini lah, iPad ini kan harganya 3 juta, 4 juta, 5 juta tergantung situasi kondisi di mana lu beli, tergantung gigabyte-nya dan tergantung WiFi only atau 4G sinyal sama WiFi. Itu tergantung speknya, tapi yang jelas kita buletin aja deh, harga 4 juta ya. Lo keluarin duit 4 juta, main game gak bisa ya kan, terus browser serba mepet. Kenapa serba mepet dan kenapa iPad ini kalah sama Samsung Tab yang harga 1 jutaan? Lo mau download nggak easy man, nggak senyaman Android. Jadi tablet yang bogem yang gede ini yang lo ngeluarin duit harganya berjuta-juta berkali lipat, 2 kali lipat lebih dari Samsung Tab ini, 2 kali lipat lah ya, bukan 2 kali lipat lebih, 2 kali lipat dari harga Samsung Tab ini nggak apa ya, kayak kurang maksimal gitu. Lu main game kagak maksimal, lu browser terbatas, nggak bisa layak kayak ala-ala PC pada umumnya. Bisa sih untuk tampilan PC, tapi banyak banget hal-hal yang nggak bisa lu download, yang nggak bebas lah intinya. Jadi lu browser lu itu tetap terbataskan, nggak kayak yang ada di Samsung Tab ini. Jujur, untuk experience browser memang gue lebih suka yang ada di iOS. Dia lebih stabil, lebih enak, ya lebih greget lah gue makanya. Tapi kalau buat hal mendownload, gue lebih suka yang ada di Android. Jadi kesimpulannya gini, si iPad Air generasi kedua ini gue suka, tapi dalam posisi hanya untuk entertain yang ringan-ringan aja. Dan apakah itu worth it? Tidak. Entertain yang ringan itu kayak gimana ya? Contohnya buat nonton video, ini jelas layarnya jauh lebih enak daripada Samsung Tab yang lagi gue compare saat video ini di video yang lagi lu lihat ini. Dan entertain yang ringan-ringan berikutnya adalah game-game yang memang gak terlalu berat yang ada di iOS, yang ya gua daily driver utama gue ya iOS, jadi lebih sinkron lah. Ini dari secara gue pribadi ya. Sedangkan si tablet dari Samsung Tab ini lebih ke misalnya banyak lah kayak kerjaan-kerjaan, dokumen-dokumen kerjaan, apa ya, urusan-urusan dagangan gue, bisnis gue yang harus di-download, ya transfer sana sini, transfer data sana sini, pindahin data sana sini, dari PC ke sini, dari sini ke sini, ya pokoknya ribet lah ya perpindahan data gitu. Di Android ini lebih enak men, seriusan deh. Memang agak sedikit gimana gitu, dan gue agak sedikit gagok memang pakai si Androidnya karena gue terbiasa dari iOS system, dari perangkatnya Apple, jadi rada gimana gitu. Tapi it's okay, balik lagi ke orangnya lagi, ke personalnya lagi. Tapi kalau gue jadi orang yang nggak ngerti keduanya, yang nggak ada di kedua sisi ya, maksudnya sama-sama belum pakai sama sekali lah maksudnya, gue bakal milih Samsung Tab. Kenapa? Karena pertama lebih murah. Lo punya budget 4 juta, lo beli Samsung Tab, sisanya bisa buat beli HP men, seriusan.